Berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyatakan pujian kita saat menyembah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar karena kami mulai ibadah kami, sebab itu kami butuh Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, ya Bapa. Karena ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi dalam ibadah kami ini, ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita nyatakan pujian kita berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Berkata dalam kemuliaan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Gereja Penuaian Full Gospel yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan.
Hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan bagi kehidupan kita untuk kita menjalani hari-hari hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sore hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan atau merefleksinya dari kitab Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Daud, penulis Mazmur ini, dia membandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan di dalam pasal 37 ini. Tanpa mengandalkan Tuhan, bisa saja orang fasik mengumpulkan kekayaan dengan ketekunan dan kerajinan, atau dengan kelicikan dan kejahatannya. Dikatakan firman Tuhan, orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Ingat bahwa hidup orang fasik bisa saja sepertinya secara materi mereka diberkati dan berkelimpahan. Namun tidak mungkin mereka dapat menjadi berkat secara rohani. Bahkan diri orang fasik akan berakhir dalam kebinasaan. Karena firman Tuhan katakan, sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik, karena sesungguhnya orang fasik akan binasa. Tentunya kita ingin memiliki kehidupan rumah tangga atau keluarga kita, yaitu keluarga yang diberkati, dan pada gilirannya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu bagaimana agar keluarga kita dapat menjadi keluarga yang diberkati, dan keluarga kita dapat menjadi berkat dan memberkati banyak orang? Mari kita memperhatikan beberapa hal yang mau saya bagikan kepada kita saat ini. Yang pertama, yaitu milikilah kehidupan yang benar. Karena firman Tuhan katakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan anak cucunya dapat menjadi berkat. Jadi kalau kita diberkati dan ingin menjadi berkat bagi banyak orang atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka yang pertama kita harus memiliki kehidupan yang benar. Karena orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Orang benar itu bukan didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang benar itu adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi orang benar adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Dalam menjalankan kehidupannya, orang benar adalah tipikal orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-perintahnya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar, pastilah akan menjadi keluarga yang harmonis,
keluarga yang diberkati, dan sudah tentunya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Masing-masing anggota keluarga, baik itu suami, baik itu istri, bahkan anak-anaknya, mereka bertanggung jawab menjalankan perannya masing-masing di dalam keluarga. Sehingga keluarga menjadi keluarga yang ada hadirat Tuhan, atau dikatakan Shekinah glory. Sehingga kehidupan mereka menjadi teladan ketika orang-orang lain mendapati mereka ada di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga damai yang dari Tuhan itu dapat dirasakan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bukan sebaliknya, kedamaian atau sukacita yang mereka alami karena takut kepada manusia, tetapi justru sebaliknya, hidup takut kepada Tuhan itu yang membuat mereka menjadi berkat dan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ingat, takut akan Tuhan mencakup beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukannya dengan benar, maka hidup kita menjadi berkat. Yang pertama adalah kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sudah tentu orang yang mengalami sukacita, mengalami ketenangan atau damai sejahtera adalah orang-orang yang kehidupannya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena mereka tidak akan mengalami kekhawatiran. Yang kedua, kehidupan orang-orang benar mengalami kehidupan yang benar adalah menjauhkan diri dan membenci dosa. Artinya, hidup di dalam kekudusan. Mereka tidak mau memberikan hidup mereka untuk dikuasai oleh dosa. Dan yang ketiga, yaitu mereka suka melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Entah lewat perkataan mereka, entah lewat perbuatan mereka, maupun tindakan-tindakan yang mereka lakukan setiap hari. Jadi mari kita saling mendoakan, baik suami mendoakan istri, maupun istri sebaliknya mendoakan suami. Bahkan orang tua mendoakan anak-anak supaya senantiasa hidup takut akan Tuhan. Jadi mulai dari diri kita pribadi, senantiasa berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, adalah kehormatan dan kehidupan. Jadi kalau kita saling memperhatikan antara anggota keluarga, justru itu akan memberikan kehidupan yang berarti untuk hidup takut akan Tuhan. Saling memperhatikan dan saling mengingatkan betapa pentingnya kehidupan kita dekatkan kepada Tuhan. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, anak-anak mengingatkan orang tuanya, dan sebaliknya orang tua mengingatkan anak-anaknya. Orang benar, ingat, dijanjikan tidak akan ditinggalkan sampai anak-anak cucunya. Dan anak-anak cucunya atau generasi keturunannya tidak pernah meminta-minta. Berkat ada di atas kepala orang benar, sehingga mereka diberkati dengan segala kelimpahan. Yang kedua, agar keluarga kita diberkati, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, yaitu kita mempraktikkan kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Dikatakan firman Tuhan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
Jadi jika keluarga kita tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan, ingat, jangan harap kita akan diberi kemurahan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengajari kita untuk hidup menjadi berkat, untuk hidup memberi. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan itu, kita menjadi orang-orang yang sesat. Karena firman Tuhan katakan, Allah tidak mau dipermainkan. Allah mau supaya setiap kebenaran firman yang sudah Allah berikan, kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan. Jika kita tidak mempraktekkan kebenaran firman itu, justru kita menyesatkan diri kita. Seperti firman Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan lagi firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ingat, orang yang kaya secara materi belum tentu otomatis kaya dalam kemurahan. Jadi tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya, semakin kikir, dan tidak mau peduli dengan orang lain. Kemurahan hati adalah buah dari Roh Kudus. Seperti firman Tuhan katakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Gambaran ini yang Paulus gambarkan lewat jemaat di Makedonia adalah teladan dalam kemurahan hati. Mereka selagi dicobai dengan beratnya persoalan, dengan berbagainya penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Dan meskipun mereka sangat-sangat berkekurangan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ingat, kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya. Kejarlah yang utama, yaitu hidup takut akan Tuhan dan dalam kemurahan hati. Maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga kita. Dengan demikian, keluarga kita adalah keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, bukan sekedar impian, tetapi akan menjadi sebuah kenyataan di dalam perjalanan hidup kita. Bersama Tuhan, kita mampu mewujudkan hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan lewat perenungan saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Dengan kekuatan kami tidak dapat melakukan semuanya itu. Tetapi bersama-sama dengan Roh Kudus, kami dapat mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Supaya hidup kami penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Meteraikan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami dapat diubahkan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.